few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hikayat. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Farijal Septian. Saya Alin Istian. Saya Naswa Cairunisa. Saya Rizky Dewi Putra. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau bergabung dari sifat-sifat itu. Berkembang di Nusantara, khususnya di wilayah Melayu. Hikayat biasanya berupa cerita yang berisi kisah-kisah kepahlawanan, sejarah, mitos, atau legenda yang tertulis maupun lisan. Struktur hikayat. Hikayat memiliki 6 struktur, yaitu abstraksi. Bagian ini memberikan gambaran singkat mengenai isi cerita, tema utama atau konflik yang akan diangkat dalam hikayat. Orientasi, menjelaskan latar belakang cerita, termasuk setting, waktu, dan tempat, serta memperkenalkan tokoh-tokoh utama. Komplikasi. Di bagian ini, cerita mulai berkembang dengan adanya konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Evaluasi. Bagian ini menggambarkan klimaks dari cerita di mana konflik mengalami puncak masalahnya. Adapun resolusi, setelah konflik mencapai puncak, cerita berlanjut ke tahap penyelesaian di mana masalah mulai teratasi. Yang terakhir ada koda, bagian akhir dari hikayat yang seringkali berfungsi sebagai penutup cerita. Beberapa ciri-ciri utama hikayat. Yang pertama, bersifat fiksi atau fantastik, mengisahkan tokoh-tokoh agung atau raja, bertema kepahlawanan dan kebesaran, mengandung unsur pengajaran moral atau nasihat, bentuk prosa, berasal dari tradisi lisan, menceritakan perjalanan jauh atau berpetualangan, menggunakan bahasa Melayu klasik. Unsur intrinsik hikayat yaitu ada tema, merupakan pokok pikiran atau makna pikiran. Ada juga latar yang berisi tentang tempat, waktu, dan suasana. Dan juga penokohan yang merupakan mencakup karakteristik dan penggambaran para penokoh dalam cerita. Ada juga alur yang merupakan jalan cerita. Dan sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi di mana sebuah cerita disampaikan kepada pembaca. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Dalam hikayat, yang pertama bahasa klasik, yang kedua ungkapan dan peribahasa, yang ketiga kalimat panjang dan berbelit, yang keempat penggunaan istilah-istilah arkaik, yang kelima gaya bahasa naratif, yang keenam penggunaan dialog formal, yang ketujuh kata-kata yang meninggikan tokoh utama. Jenis-jenis hikayat yaitu hikayat sejarah, hikayat kepahlawanan, hikayat keagamaan, hikayat cerita rakyat, dan hikayat romantis. Contoh cerita hikayat yang kami ambil yaitu cerita hikayat Raja-Raja Pasai. Raja-Raja Pasai merupakan salah satu karya agung dalam sejarah bahasa dan sastra Indonesia yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik dengan menggunakan huruf Jawi. Hikayat ini menceritakan tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai, yang sekarang terletak di wilayah Aceh, Indonesia. Unsur intrinsik dari cerita Raja-Raja Pasai yaitu satu, tema. Temanya yaitu keagungan dan kedaulatan kerajaan. Ada juga latar. Latar tempatnya yaitu di kota Pasai, istana raja, tempat berdagang, dan wilayah sekitar. Latar waktunya yaitu pada abad 14 sampai 15. Latar suasananya yaitu menggambarkan kemegahan dan keagungan dan suasana ketegangan dalam konflik. Ada juga tokoh dari cerita Raja-Raja Pasai yaitu Sultan Malikul Saleh, Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Al-Abidin Malik Az-Zahid, Sultan Nahrasyah. Alur cerita dalam hikayat Raja-Raja Pasai menggunakan alur maju. Ceritanya disampaikan secara kronologis dari awal hingga akhir mengikuti perkembangan waktu secara linear. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang dari hikayat Raja-Raja Pasai yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam hikayat ini menuliskan atau narator tidak terlibat langsung dalam cerita tetapi menceritakan peristiwa-peristiwa dari luar. Ada juga gaya bahasa.
Dalam hikayat Raja-Raja Pasai, terdapat menggunakan gaya bahasa anafora yang merujuk kepada pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berurutan. Yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat dari cerita hikayat Raja-Raja Pasai yaitu menghormati kepada keluarga dan orang lain serta tidak berputus asa dalam menghadapi sesuatu.